Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Oke, kita kelas dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah tumpah di sanalah aku berdiri jadi pamukriku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku serupai. Bangunlah jiwa yang bangga untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Siap, terima kasih. Oke. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat, masyarakat saya. Oke, terima kasih. Kalian memang luar biasa. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali kelas 10 Oto ya. Di mana pelajarannya mulai jam ke-1 ya. Ini sebelum mulai pembelajaran Pak Ugat ingin mengecek kehadiran. Ya. Oke. Absen 1 Aditya Wildansa. Oke. Selanjutnya absen 2. Alkafaran absen 2 Syafruddin. Oke. Absen 3 Ardiansa. Oke. Absen 4 Aril. Ya, tidak adil. Oke. Sakit ya?
Absen 5, Arsa. Oke. Selanjutnya, absen 6. Oke. Selanjutnya, absen 7. Oke. Kemudian absen 8, Danista. Tidak hadir ya. Oke. Selanjutnya absen 9, Dio. Oke. Selanjutnya absen 10. Oke. Absen 11. Eka Rafael masih absen 11, siap hadir. Oke. Kemudian absen 12. Oke. Selanjutnya absen 13. Tidak hadir. Absen 14. Siap, Ica. Ica, absen 14, siap hadir. Oke, terima kasih. Absen 15. Oke. Absen 16. Oke. Absen 17. Oke, absen 18. Oke. Absen 19. Oke. Absen 20. Oke. Absen 21. Oke. Kemudian absen 22. Oke. Absen 23. Absen 24. Oke. Absen 25. Oke. Absen 26. Oke. Absen 27. Sakit, tidak masuk. Absen 28. Oke. Absen 29. Oke. Absen 30. Oke. Lanjut, absen 31. Oke. Absen 32. Oke. Absen 33. Oke. Absen 34. Oke. Absen 35. Oke. Absen 36. Tidak hadir. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Dari 36 yang tidak hadir 5 siswa. Oke, mudah-mudahan yang belum bisa gabung, semoga segera diberikan kesehatan, minggu depan bisa bertemu kembali. Ya. Mari kita bersyukur karena yang hadir ini masih diberikan kesempatan, kenikmatan, sehingga kita masih bisa bertemu lagi di pembelajaran hari ini. Ya. Kalian anak-anak hebat pasti nanti akan juga menjadi orang yang hebat. Oke. Untuk pertemuan kali ini, nah ini sedikit mengulas tentang materi yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang apa itu namanya pengukuran. Kalau kita kemarin sudah belajar tentang pengukuran, yaitu diawali dengan jangka sorong. Ya, kemarin kita sudah belajar ya sedikit, yaitu ada mikrometer, ada jangka sorong. Ya,
kemudian ada juga mistar, ya, dan lain sebagainya. Oke. Sedikit saja, Pak Uga tanya. Nah, ini fungsi mikrometer apa, Mas? Untuk mengukur apa? Tebal apa? Tebal, ya, dengan ukuran ketelitian yang lebih apa? Kecil. Lebih kecil ya? Ya, oke. Selanjutnya, kemarin kita juga sedikit mengulas tentang kegunaan alat ukur. Ya. Kenapa sih kok kita belajar alat ukur? Berarti kita harus tahu. Biar apa? Biar kita tahu ukuran, Mas. Karena kita orang teknik harus bisa mengetahui ukuran dari suatu benda atau jarak dan lain sebagainya. Karena apa? Karena nanti kalian kalau di dunia industri, ya, kemudian di sosial, pasti ukuran itu pasti akan dipakai. Terutama nanti yang kalian tekuni adalah bidang teknik, pengukuran. Kita harus juga bisa mengukur. Selain bahasa orang teknik adalah gambar, kita juga harus bisa mengukur. Di sini nanti Pak Ugat akan sedikit mengulas tentang pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang jangka sorong, mikrometer, ya. Tapi hari ini nanti akan diperdalam dengan materi jangka sorong. Ada yang tahu fungsi jangka sorong? Nah, ini. Angkat tangan, nggak usah malu. Fungsi jangka sorong. Vernier kaliper, sketmat apa? Untuk mengukur apa? Nah, mengukur ketebalan, diameter dalam, dan diameter luar, serta memiliki ketelitian yang tinggi. Oke, beli plus buat temannya. Nah, oke, jadi seperti yang disampaikan oleh teman kalian, ya, bahwa memang jangka sorong itu secara umum bisa digunakan untuk mengukur diameter, baik diameter luar, baik diameter dalam, dan kedalaman. Perlu diketahui bahwa ketelitian jangka sorong itu ada beberapa macam, tergantung ketelitiannya, yaitu 0,05, 0,02, dan 0, per 1000. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Tapi sehat semua kan? Sehat. Ada yang sakit? Tidak ada ya? Oke. Kalau gitu dilanjut sama Pak Ugat, ya. Oke. Yang belakang kelihatan ya? Oke. Jadi mengukur dengan alat ukur presisi ini pasti kalian sudah pernah mencoba di video-video, ya, di YouTube, di mana ini adalah gambar dari sebuah peragaan yang bagian ujung atas itu. Nah, ini yang ditunjuk oleh Gusor sama Pak Ugat ini adalah mengukur diameter dalam, ya, kelihatan ya. Kemudian yang bagian bawah ini, nah ini adalah mengukur diameter luar, ya. Luarnya apa, Pak? Luarnya daripada diameter dalam. Kalau yang ini kemarin kita pelajari bareng-bareng, yaitu fungsi daripada mikrometer. Ya, masih ingat kan? Oke. Kemudian kita masuk ke materi, ya. Setelah kita belajar vernier caliper ini, kita diharapkan, ya,
peserta didik bisa menjelaskan dan cara menggunakan vernier kaliper. Nah, ini ya. Kemudian selanjutnya diawali dengan yaitu jangka sorong. Ya, biasanya kita gunakan itu adalah jangka sorong, nama lainnya vernier kaliper atau skate mark. Yang bagian ini adalah vernier kaliper ya, di mana ini adalah masih menggunakan manual, masih menggunakan skala. Kalau yang ini dial kaliper karena apa? Menggunakan jarum. Ya, bedanya seperti itu. Selanjutnya yang bagian bawah ini adalah sudah menggunakan digital. Jadi nanti kalau kalian ketemu 3 alat ini itu sama saja, cuma cara membacanya saja beda. Kalau yang di bagian sini adalah seperti manual, kemudian yang sini seperti dial yaitu jarum. Kalau yang bawah ini seperti digital. Jadi angkanya akan langsung keluar. Seperti itu. Oke. Nah. Sekarang kita sekarang kita masuk ke dalam vernier kaliper yang ukurannya ketelitiannya adalah 0,1. Ya. Ingat, kemarin Pak Uga juga sekilas sudah menjelaskan tentang apa itu skala utama, ya. Kemudian ada skala apa lagi? Skala Nonius. Jadi kalau SU ini, ya, ini adalah skala utama, sedangkan N adalah skala Nonius. Ya. Jadi kalau kita bisa mengukur seperti ini adalah dari satuan untuk mencari skala Nonius. Ya, berarti di bawah satu stripnya itu nilainya adalah 0,1. Ya. Kenapa kok bisa 0,1 Pak? Ya karena itu tadi kita menggunakan rumus yaitu N dapat dicari dengan rumus N sama dengan panjang skala SU dibagi dengan jumlah strip pada skala 0. Jadi setiap stripnya jumlahnya itu ada 10. Kalau dibagi dengan 9 akhirnya ketemunya 0,1. Sampai sini ada yang tanyakan? Pak, kalau yang 0,05 ya sama saja. 0,02 sama saja. Ya. Tergantung daripada jumlah apa? Jumlah apa? Garis yang ada di skala 0. Nih. Ya. Ini seperti gambar ya. Ini ditunjukkan ya. Sudah tampil kan? Nah, yang paling bawah sendiri itu adalah angka 0 sampai dengan angka 10. Ya. Karena ini jaraknya adalah 0 ke 1, 0,1, 1 ke 2 itu jaraknya adalah 0,1. Terus kalau dijumlahkan mulai 0 nilainya adalah 0,2. Dan seterusnya, semakin ditambah jumlah nilainya, otomatis nilainya semakin bertambah, yaitu bertambahnya berapa? 0,1. Ada yang mau tanyakan? Jelas ya? Oke. Kemudian ini kita masuk ke dalam alat ukur dengan ketelitian yang 0,05. Sama seperti yang disampaikan sama Pak Ugat, karena jumlah skala nonisnya adalah 20 strip. Ya. Sehingga 19/20 sama dengan 0,95. I sama dengan X per X kurang N, yaitu 1 dikurangi 0,95 sehingga ketemulah per strip atau per garis itu nilainya adalah 0,0.
Jelas ya? Nah, ini gambarnya. Yang skala non di sini ya, yang bawah ini itu kan ada 0 sampai 10. Ya. Kalau di total itu ada 20 strip. Ya, tapi bacanya mulai mana, Pak? Mulai angka yang di belakangnya 0. Nah, sehingga kalau di total itu adalah nilainya 9 Kalau yang tadi kan 0,1 kan 10. Ya. Nol ke 10. Hitungnya mulai 1 sampai 10. Sehingga ketemunya Nah, kalau yang ini adalah 0 sampai 20, hitungnya mulai 1 sampai 20, ketemunya adalah 19. Ya, bisa dipahami ya. Nah, ini loh. Nah, ya, 0 sampai ke 10 ini kalau di total adalah 20 strip. Ya, hitungnya mulai dari mana? Belakangnya 0 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Sampai sini dihitung berapa totalnya? 9, 19. Temulah 19. 19 dibagi 20 ketemunya 0,95. Sehingga I ya ketemunya apa? 1 kurangi 0,95. Sehingga ketemunya adalah 0,05. Jadi nilai per strip ini ya ini adalah 0,0. Kalau ini Pak 0 ke 1 berarti nilainya adalah 0,1 atau 10 mili. Saya pinter. Kita lanjutkan. Ini yang ketelitian 0,02. Mungkin ada yang mau mencoba menjelaskan. Kenapa kok ketemu ketelitian 0,02 ini? Sama seperti yang tadi yaitu 0,1 dan 0,05. Sekarang kita masuk kepada 0,02. Ayo, belajar. Menjelaskan, ayo. Yang maju dapat poin tersendiri. Nah, ini. Nanti kalau ada kurangnya dibantu sama Pak Ugat. Kenapa kok ketemu 0,02? Ada yang mau mencoba? Ini, kelas saya maju. Belum paham. Ayo, yang perempuan ini biasanya cepat ini. Dijelaskan seperti Pak Uga tadi, kenapa kok bisa ketemu ketelitian dengan 0,02? Ayo. Ayo. Belajar ayo. Nah, yang maju dapat reward poin dari Pak Ugat. Nah, sama dengan seperti yang 0,1 dan 0,05. Ayo Mbak, maju Mbak. Ayo, jelaskan temannya. Ayo. Ayo. Mbak, ayo. Beri plus dulu buat temannya. Oke. Coba dijelaskan kenapa kok ketemu dengan ketelitian 0,02. Karena skala newsnya itu dihitung 50. Terus kan kita hitungnya dari angka yang di belakang 0
Jadi dari sini ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke sini itu 50. Karena dihitungnya dari angka di belakang 0 jadi 49. Terus 49 ini dibagi sama 50 karena ditemukannya skala noniusnya itu sebanyak 50 strip. Terus 49 dibagi 50 sama dengan 0,98. Nah, selisihnya kan 1 mm. Jadi X dikurangi N. 1 dikurangi 0,98 ditemukannya 0,02. Jadi kita menemukan setiap strip ini nilainya 0,02. Kalau ditambah gini, kalau ini ke sini 0,02, ke sini lagi berarti ditambah 0,04. Oke. Ada yang tanyakan? Repost buat temannya. Oke, terima kasih. Ya, jadi benar apa yang disampaikan sama teman kalian ya. Kalau kita menggunakan ketelitian 0,02, otomatis nanti di alat ukurnya di jangka sorongnya ini ya, ini. Nah, ini untung di sini ada ya. Jadi di skala noniusnya ini itu jumlahnya garisnya berdekatan, berhimpitan. Dihitung mulai awal sampai dengan 10 ini ada sekitar 50 garis. 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai 50 garis. Jelas ya? Oke. Nanti Pak, cara membacanya gimana? Ya sama, semua ketelitian sama dalnya. Cara membacanya apa? Dibaca dulu skala utamanya, baru nanti ditambah dengan skala nonius. Caranya Pak, cari garis yang paling lurus. Ya. Makanya nanti setiap sebelum menggunakan jangka sorong, pastikan kalian harus mengkalibrasi. Dikalibrasi. Gimana Pak cara kalibrasinya? Nah ini caranya kamu lihat antara garis 0 skala utama dengan garis 0 skala nonius. Kalau kita rapatkan, ya kita rekatkan itu harus lurus, tegak, lurus dengan atas dan bawah. Pak, kalau terjadi pergeseran berarti apa? Berarti alat ukur ini tidak presisi. Berarti tidak presisi, berarti apa? Nanti hasil yang akan didapat juga tidak sesuai. Nanti ya. Makanya harus dikalibrasi, dicek. Sebelum kita gunakan, pastikan kita cek. Jelas ya? Oke. Kita sebelum melangkah lebih jauh, ya ini Pak Ugat mau menampilkan ini. Nah, kita harus bisa mengetahui di mana bagian-bagian komponennya. Ya, yes. Sekarang cowok maju, wah, ini yang laki-laki, jangan kalah sama yang cewek. Maju, dijelaskan nih, ditunjukkan mana sih yang namanya outsit ya. Oh, yang ini Pak. Nah, kemudian yang namanya insit mana? Dijelaskan, ayo. Ayo, jangan kalah, ayo. Ke kelas. Yo. Ditunjukkan, diragakan ke temannya. Beli plus dulu buat kelas. Oke. Yo, oke. Dep bagian bawah ya.
Banner apa itu? Itu kan ada sen. Nah, inci. Ya, satuannya inci. Oke, mau ditanyakan, mungkin kurang jelas. Oke ya. Oke, flip buat temannya. Jadi benar seperti yang disampaikan teman kalian, bahwa kita tadi sudah belajar tentang vernier kaliper atau jangka sorong. Untuk yang bagian atas ini namanya apa tadi? Inset. Ini untuk mengukur apa? Diameter. Kalau yang bawah ini, rang bawah ini, atau disebut untuk mengukur diameter. Kalau yang bagian belakang ekornya ini, depth, untuk mengukur apa? Kedalaman. Oke ya. Oke. Sudah belajar tentang cara kalibrasi, sudah belajar tentang bagian-bagiannya, sudah tahu nama-namanya, kemudian sudah tahu juga ketelitiannya, kemudian juga sudah tahu gimana ketemu ketelitian tersebut. Ya, berarti dengan pertemuan hari ini kita sudah belajar banyak. Ya. Mudah-mudahan jangan sampai nanti lupa. Nah ini ya. Oleh karena itu ini dibagikan dulu sama Pak Ugat, silakan kalian amati ya, kalian amati, kalian pelajari. Nah ini minta tolong dibagikan. Nah ini nah, dilihat biar tahu, biar ngerti. Ingat, jangan ditaruh di lantai ya, karena alatnya presisi, nanti kalau cara penggunaannya salah otomatis akan cepat rusak. Nah, oke, dicek, dilihat, oh ternyata yang dimaksud dengan outset itu yang mana. Nah ini oke. Kalau sudah, nih sambil kita belajar, nanti silakan dibentuk kelompok ya. Nanti satu kelompok adalah 5 siswa ya. Silakan dibentuk satu kelompok adalah 5 berarti yang ada 6 kelompok ya. Nah, silakan kalian tulis ya, alat ukur yang kalian pegang itu ketelitian berapa, kemudian alasannya kenapa, kemudian nanti minta tolong digambarkan ya. Nanti akan diberikan soal sama Pak Gugat, silakan kalian gambarkan skalanya. Berarti ya, misalkan tadi ya seperti yang dijelaskan ya. Nih, misalkan Pak Ugat minta tolong buatkan skala ukuran 10 mm. Nah, ini garis skala utamanya itu di mana ya. Kemudian skala non-use-nya di mana? Nah, ini. Nanti ya. Karena dari setiap ketelitian nanti pasti stripnya akan berbeda, tergantung jumlahnya. Bisa ya? Bisa. Oke. Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah. Oke. Nih. 1, 2,
3. Yo, nih, belakang, 4, 5, nih, 6. Nah, nih. Oke. Ya. Oke ya. Untuk tugas kelompoknya, ini silakan kalian buat ukuran ya. Nomor 1 adalah 10,00 mm. Yang 2 adalah 10,02 mm. Nah, yang ketiga adalah 5,06 mm. Nah, cuma 3 aja ini. Nah, silakan kalian buat gambarnya seperti ini tadi. Nah, kenapa? Paling tidak dari 3 ini kalian pilih 2. Nah, silakan. Jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya. Nanti setelah selesai dikumpulkan, sebelum dikumpulkan nanti minta tolong difoto ya sebagai arsip, nanti silakan dikirim di Google Classroom. Nah, tak buatkan Google Classroom-nya. Nanti fotonya setiap kelompok ya, upload sendiri-sendiri ya, per siswa ya.
Untuk kelas GC-nya sudah dikirim sama Pak Ugat ya. Jadi nanti hasilnya silakan kalian foto. Langsung bentuk kelompoknya masing-masing. Nah, duduknya dibuat melingkar, nggak apa-apa. Nah, senyaman mungkin. Nah, area. Coba ini gimana sih? iya, sambil mendiskusikan tugasnya sama Pak Ugat diberikan sedikit tambahan ya, materi tentang jangka sorot ya. Mungkin ada yang masih Pak. Ada rahang dalam, di mana rahang dalam bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama adalah ada rahang dalam, di mana rahang dalam terdiri dari dua. Yang pertama rahang tetap dan yang kedua rahang geser. Fungsinya untuk mengukur diameter benda kerja atau mengukur ketebalan sebuah benda. Yang kedua ada rahang luar, sama terdiri dari dua. Yang pertama rahang tetap dan rahang geser. Ini fungsinya untuk mengukur diameter dalam dari sebuah benda. Yang ketiga yaitu tip probe, fungsinya untuk mengukur kedalaman sebuah benda. Bagian yang keempat ada skala utama, di mana di dalam skala utama ini terdapat dua satuan. Yang di bawah ini adalah satuan milimeter dan yang dari atas ini adalah satuan inci. Bagian yang kelima ada skala nonius, di mana di sini terdapat dua satuan. Yang bawah skala nonius untuk milimeter dan yang atas skala nonius untuk inci. Dan bagian yang terakhir ada baut pengunci, fungsinya untuk mengunci rahang geser supaya tidak bergerak. Jangka sorong yang saya gunakan di sini memiliki ketelitian 0,002
Yang belakang jelas ya. Tuh, dilihat skala utama garisnya. Ya, di depannya 0. Ya, diperhatikan ya. Oke, bisa dilihat di sini. Ini garis yang paling sejajar dengan skala utama. Maka di sini nominal desimalnya adalah 0,62 mm. Jadi skala utama 15 mm ditambah 0,62 mm adalah 15,62 mm. Ini ya. Jadi seperti yang ditampilkan ya. Kenapa kok ketemu 15,62 mm ya. Ingat, ini kalau milimeter huruf M-nya kecil ya, jangan besar ya. Ya. Jadi dilihat, diperhatikan di sini ya, ini. Garis 10 ada 11, 12, 13, 14 dan 15. Setiap angka 10 dan 20 ini di tengah-tengahnya ada garis panjang. Itu adalah sebagai mempermudah kita untuk membaca bahwa nilai daripada ini adalah sudah setengahnya, separuhnya, 5. Berarti kalau sini 10, berarti sini sudah 15. 15 apa? 15 strip. Atau 15 mm.
Karena ini garis nolnya skala nonis itu adalah di depannya garis skala utama. Jadi yang dibaca adalah yang terakhir skala utamanya adalah ya 15 ini. Jangan 16-nya. Ya. Sehingga dari ini nanti akan diketahui bahwa nilai skala utama adalah sudah 15. Itu adalah sebagai acuan pertama di depan. Baru kita lihat garis yang paling lurus mulai 0 sampai dengan 10. Dicari yang lurus mana, Pak? Yang lurus mana? Ya ini, yang lurus adalah garis yang betul-betul lurus. Kalau ini kan masih ada celahnya, ya. Celah terus kalian amati ya dengan ketelitian sehingga oh ternyata ditemukan, Pak, yang paling lurus adalah di sini di 6+1. Nah, ngerti ya? Ini kan yang paling lurus. Ya, ini. Nah, ya. 6 masih ada sedikit bergeser, tapi depannya 6 ini sudah lurus. Sehingga ketemunya berapa? 6, karena setiap stripnya adalah nilainya 0,02, sehingga ditambahkan 0,02. Sehingga ketemunya adalah 15,62 mm. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Nah, sehingga apa? Tugas yang diberikan sama Pak Ugat itu silakan kalian gambar seperti ini. Garisnya. Skala utamanya ini. Buat seperti ini, skala utamanya garisnya berapa, skala nonisnya berapa, sehingga nanti akan ketemu nilai yang diminta. Ngerti ya? Oke. Bisa dipahami? Pak, kalau ketelitiannya itu enggak 0,02 ya sama. Cara bacanya seperti yang dijelaskan di depan sama Pak Uga tadi. Ngerti ya? Oke. Paling tidak 15 menit selesai itu tugasnya. Ya. Silakan dikerjakan. Nah, ini dimatikan sama Pak Uga ya videonya ya. Ya, kita hemat energi. Nah, oke. Dari 3 nomor itu silakan kalian pilih 2. Ya, sesuaikan dengan alat ukur yang kalian dapat. Kalau misalkan dapat yang 0,02 ya berarti gambarnya 0,02. Kalau yang 0,05 ya gambarnya 0,05. Yang 0,1 Pak ya berarti gambarnya 0,1. Semuanya harus bisa gantian membaca menggunakan alat ukur, biar pernah merasakan megang paling tidak. Nah, tinggal nanti kita aplikasi menggunakan benda untuk diukur. Ya, insya Allah pertemuan yang akan datang nanti kita lanjutkan mencoba mengukur suatu benda. Ya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan maju ke depan, tanya Pak Ugat. Rema, bisa Rema? Bisa? Bisa, oke. Damar.
Bisa? Bisa. Oh, Ica, bisa Ica? Ini Mas. Nah, dapat 3 kelompok. Ya, enggak apa-apa. Yang penting ditulis namanya. Ya, ya di kertasnya. Kertasnya enggak ada. Ini kasih Pak Ugar. Nah, bisa ya? Yang ketelitian berapa? Sini sini Mas, sini Mas. nomor 1 itu, Pak. Ya, Yang ketemunya itu yang di 8 ini, Pak. untuk menggambar 10 apa 10 mm ya. Ya ini berarti garisnya kan pasti lurus toh. Ya. Ya. 10 dengan 0 ini pasti lurus. Ya sudah ya ini gambaran. Oh, Gitu. Ya. Ya. Oke ya. Nol koma nol lima. Kamu mau mengerjakan yang mana? Yang nomor 1 berarti 10 mm. Ya berarti posisinya di sini. Antara 0 dengan garis skala utama 10-nya ini harus sama. Kan gitu. Kemudian yang belakangnya ini juga pastikan nolnya sama. Nah ini sehingga ketemu ini 10 mm. Jadi cuma untuk membacanya gimana? Ini 10 mm ya. Ini nih. Nah, 10. Ini bacanya 10. 10. Ya. Nah, kalau yang situ itu 10 0,00 mm. 06 berarti 10 ininya bergeser. Berarti kemana ke 6? Berarti ini diluruskan ini. Nah, 6-nya. Jadi gambarnya seperti ini. Ingat ya, 10 sama 100 beda. Jadi setiap skala utama, ya ini mumpung ada teman kamu yang bertanya, berarti kamu masih belum jelas. Jadi skala utama ya itu adalah di sini 0 ya. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah 10. Ini adalah nilainya 10 mm. Pak, kalau ini 0 sampai ke 10 sini, berarti nilainya bukan 10 mm, tetapi 100 mm. Kalau yang nomor 1 mintanya 10 ya berarti cuma bergeser 10 strip skala utamanya. Ngerti ya? Ya. Yang non-news Pak ya disesuaikan. Permintaannya berapa? Kalau 10 ya berarti
Nanti garisnya yang 0 itu juga lurus. Yes. Kalau sudah, silakan difoto, dikirim di Google Classroom hasilnya. Yuk, 5 menit lagi. Lima menit lagi. Ingat, yang digambar adalah garisnya, skalanya, nggak usah jangka sorongnya. Dale ya. Apa? Oh, nanti nggak usah. Dulu ini meter kawan. Pak Ustadz minta tolong, tancapkan ini. Nah, ternyata nggak bisa itu. Bisa? Nggak nyala. Ternyata ini loh, belum ditempelkan loh. Bisa ya? Bisa. Ayo, waktunya kurang 4 menit lagi.
Udah ya, alatnya dikembalikan, dikumpulkan. Kita tolong bantuannya dikumpulkan. Oke ya, sudah terkumpul semua hasil pekerjaan dari tiap kelompok ya. Nanti kita bahas satu-satu. Di sini tadi kita dapat tugas yaitu membuat skala ukur dari alat jangka satu dengan ukuran 10 mm, 10,2 mm, kemudian 3, nomor 3 adalah 5,60 mm. Jadi di sini perlu kita ketahui bahwa nilai 0 ke angka 1 itu adalah 10 mm. Jadi kalau jangan sampai keliru, 0 ke angka 10 itu adalah 10 bukan, tetapi nilainya adalah
Kemudian untuk yang nomor 3 ini adalah ukurannya 5,6, ya, berarti garis skala utamanya itu adalah di tengah-tengah antara 0 dan 1, yaitu antara 5 strip di depan 0. Kemudian skala utamanya adalah di depannya garis angka 5, sehingga tidak tetap lurus. Kenapa? Karena di sini ada kelebihannya, yaitu 0,60. Kita cari 0,60, berarti garis yang paling lurus adalah angka yang nomor 6. Kami dari mana Pak? Ini kita menggunakan yang jangka sorot dengan gambar yang ukuran adalah 0,1. Jadi setiap satu itu nilainya tapi ada 6. Jelas ya? Nah, ini cek sama Pak Bukan. Ada yang jangan juga. Oke, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan, disampaikan. Bisa semua ya? Bisa. Ini langsung buat kalian. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang cara sorot. Minggu depan kita akan belajar namanya alat ukur biang indikator. Ya, yang nanti bentuknya adalah seperti batang ya. Ini kita akan kita tolong makanya dihapus, makanya dihapus. Saya sama Pak Uda di grup ya.
yang digunakan untuk mengukur satu perolehan, kemudian kelulusan dari materi tulis, kemudian matematika, dan sebagainya. Nah, tolong disiapkan untuk minggu depan ya. Materinya jangan lupa dibaca-baca masing-masing, yaitu tentang realitas. Yang mau ditanyakan dulu, Pak itu kok bentuknya seperti itu? Nah, itu nanti kita pelajari dulu. Nah, apapun anaknya itu kalau bentuknya berbeda-beda pasti ada tujuannya. Jelas ya? Kalau nggak ada yang ditanyakan, ya silakan kita persiapan pulang. Oke, dipimpin